sehat dan tetap semangat. Oke, now we will learn about fraction numbers, yaitu bilangan pecahan. Mari sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan berdoa. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Semoga dengan membaca doa tadi kita dipermudah dalam mempelajari materi kali ini. Oke, selanjutnya mari silahkan anak-anak semuanya belajar matematika hari ini melalui video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dan tentu saja anak-anak yang hebat, bersama kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang fraction numbers, yaitu bilangan pecahan bagian pertama. Mari siapkan semangatnya ya anak-anakku semuanya. Pada bagian pertama ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Ada konsep pecahan, ada pecahan senilai, ada pecahan sederhana, dan ada juga membandingkan pecahan. Pastinya anak-anak semua sudah tidak asing lagi ya terkait materi ini. Karena apa? Karena sudah pernah dipelajari ketika sekolah dasar. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep pecahan. Masih ingat nggak? Ayo, apa itu konsep pecahan? Mari anak-anak sekarang kita ingat kembali tentang konsep pecahan. Bahwa pecahan merupakan cara kita menyatakan suatu bagian dari seluruhnya. Di sisi lain, pecahan juga dapat dipandang sebagai operasi pembagian dan juga sebagai suatu perbandingan. Sebagai contoh, ketika kita mempunyai roti yang kita bagi, bagian dari roti yang kita bagi, yang kita potong, itu bisa kita nyatakan dengan sebuah pecahan. Selain itu, kita juga dapat menyatakan pecahan perbandingan antara jumlah siswa laki-laki dan juga siswa perempuan, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, pecahan itu sendiri mempunyai notasi atau cara penulisan, yaitu pecahan dapat ditulis dalam bentuk A per B, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Kan tetapi A dan B di sini ada syaratnya, yaitu A dan B merupakan bilangan bulat, sedangkan B itu tidak boleh 0. Kenapa? Karena ketika dipandang sebagai pembagian, maka pembaginya tidak boleh 0, karena bisa mengakibatkan nilainya itu tidak ada atau tidak terdefinisi. Sebagai catatan bahwa ketika bentuk pecahan A per B, pembilangnya A itu nilainya lebih kecil daripada B, maka pecahan yang dimaksud itu merupakan atau termasuk dari pecahan murni. Agar anak-anak lebih memahami tentang pecahan murni, yuk kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, kita punya pecahan 7/5. 7/5 di sini termasuk pecahan tidak murni. Kenapa? Karena pembilangnya yaitu 7 itu nilainya lebih besar daripada 5 penyebutnya. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita punya pecahan 3/4. Pecahan 3/4 termasuk pecahan murni, sebab 3 yaitu pembilang nilainya lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu 4. Dan yang ketiga ada pecahan 8/10. Pecahan 8/10 juga merupakan pecahan murni, karena 8 sebagai pembilang nilainya lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu 10. Materi yang kedua adalah pecahan senilai. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu pecahan senilai? Benar sekali, pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama.
perlu kita ketahui bahwa ada banyak sekali pecahan yang mempunyai nilai yang sama, seperti 2/4, 1/2, dan juga 4/8. Semuanya adalah pecahan-pecahan senilai. Ada banyak lagi sampai tak terhingga ternyata. Lantas, bagaimana ya cara mencari pecahan senilai? Nah, untuk mencari pecahan-pecahan senilai, kita dapat menggunakan cara masing-masing pembilang dan penyebut bisa kita kalikan atau kita bagi dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh, ketika kita punya pecahan 6/8, kita dapat mencari pecahan senilai lainnya. Salah satunya dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka 2, sehingga diperoleh 3/4. Selain itu, ada juga pecahan senilai dari 6/8 dengan cara mengkalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan 3, sehingga diperoleh pecahan 18/24. Sampai di sini paham ya anak-anak semuanya? Tapi perlu diketahui bahwa selain 3/4 dan 18/24, masih banyak sekali pecahan-pecahan senilai atau yang senilai dengan 6/8. Bisa dengan cara kita kalikan dengan 5, kita kalikan dengan 6, dan juga bisa dikalikan dengan 1 juta. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pecahan sederhana. Anak-anakku semuanya, perlu diketahui bahwa setiap pecahan-pecahan yang senilai mempunyai sebuah pecahan yang paling sederhana, yaitu pecahan yang masing-masing pembilang dan penyebut tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan yang sama. Nah, anak-anak semuanya, ada yang masih ingat bagaimana cara memperoleh bentuk pecahan paling sederhana? Ada yang masih ingat? Betul sekali anak-anakku semuanya, kita dapat mencari bentuk pecahan paling sederhana dengan secara berulang membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama lagi. Atau nanti ketika anak-anak sudah belajar tentang FPP, kita dapat menggunakan FPP untuk membagi masing-masing pembilang dan penyebut sehingga diperoleh pecahan yang paling sederhana. Ini bisa dilakukan dengan hanya cukup sekali membagi dengan FPP. Yuk, selanjutnya kita simak contoh berikut ini. Bentuk sederhana dari pecahan 30/45 kita dapat mencari dengan cara masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka 3, sehingga diperoleh 10/15. Perlu diketahui bahwa 10/15 ini masih bisa kita bagi lagi, yaitu kita bagi dengan 5 masing-masing dari pembilang dan penyebutnya, sehingga diperoleh 2/3. Oleh karena itu, karena 2/3 tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama, maka diperoleh bahwa bentuk sederhana dari pecahan 30/45 adalah 2/3. Sampai di sini anak-anak paham semua ya? Oke. Selanjutnya kita sampai ke materi yang keempat, yaitu membandingkan pecahan. Masih ingat ya anak-anakku semuanya bagaimana cara kita membandingkan pecahan? Yaitu dengan cara kita samakan dulu penyebutnya, mungkin bisa dengan cara dikalikan dengan suatu bilangan sehingga penyebut dari beberapa pecahan yang mau kita bandingkan itu sama terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah sama penyebutnya, baru kita bandingkan nilai dari pembilangnya. Sebagai contoh, bandingkan pecahan antara 5/6 dan 7/9.
Di sini penyebut dari masing-masing pecahan adalah 6 dan 9. Mari kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara kita kalikan 5/6 masing-masing dengan bilangan 3, yaitu menghasilkan 15/18. Untuk pecahan 7/9 masing-masing pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 2, sehingga diperoleh 14/18. Di sini kedua pecahan penyebutnya sudah sama, yaitu 18. Selanjutnya tinggal kita melihat pembilangnya. Ketika pecahan 5/6 pembilangnya menjadi 15, sedangkan 7/9 pembilangnya jadi 14. Bisa kita bandingkan bahwa 15 lebih besar dari 14, sehingga diperoleh bahwa 5/6 lebih besar dari 7/9. Nah, anak-anakku semuanya, mari untuk memperdalam materi pecahan yang sudah kita pelajari kali ini, silakan anak-anak untuk mencoba menyelesaikan soal tantangan yang sudah Bapak siapkan. Nah, anak-anakku semuanya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Apabila anak-anak masih ada yang belum difahami, bisa anak-anak mencari referensi lainnya, bisa dari buku ataupun referensi yang lain, atau bisa tanya secara langsung dengan Bapak. Oke, sampai berjumpa dalam pembelajaran berikutnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dan tentu saja anak-anakku yang hebat, bagaimana setelah menyimak video pembelajaran tadi? Sudah difahami semuanya? Bapak yakin anak-anak semua pasti sudah paham. Oleh karena itu, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Pray begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga semangat dalam belajar. Thanks for your attention and see you on the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.